bagi anak-anak, mama papa, dan guru karyawan SD Putra Nirmala. Berjumpa kembali di Renungan SD Putra Nirmala, Selasa 9 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih pula ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, karena kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami, supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Jika kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapa pun tidak akan mengampuni kamu. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
jika kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapa pun tidak akan mengampuni kamu. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan, kesediaan untuk meminta maaf pertama-tama membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kekilafan kita. Kita harus mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kesalahan kita di hadapan orang yang telah kita lukai, dan harus serta bersedia menanggung akibat perbuatan itu. Semangat itulah yang ditunjukkan Azaria dalam bacaan pertama. Perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu, dan wajah-Mu kami cari. Sementara soal memaafkan akan lebih sulit karena berhubungan dengan rasa sakit, entah itu fisik ataupun mental. Dalam hidup sebuah relasi yang dibangun sekian lama, tiba-tiba saja harus robek, pecah dan hancur karena egois atau keteledoran. Air mata pun menggenang basah di pelupuk mata, dan hati kita terluka dalam dan perih. Kita pun semakin sulit memberi maaf. Kita hanya diam dan membiarkan luka itu bernanah. Kita tidak mau bergerak untuk memaafkan. Kita hanya memaafkan setengah hati. Maka dalam memberikan pengampunan, Yesus mengajarkan bahwa kita harus seperti Bapa. Dia memberikan pengampunan secara bebas dan murah hati. Sebagai anak-anak Bapa, kita pun demikian, karena kita pun diampuninya secara tidak terbatas. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena Kau berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Berikanlah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang-orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu Guru yang terkasih, demikian renungan hari ini. Sampai berjumpa kembali dengan renungan SD Putra Nirmala selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.